Oke, jadi seperti ini ya kondisi saat ini yang ada di kandang kami, terkhusus di kandang KPR. Karena mengingat pada minggu lalu kandang kami baru kena musibah, jadi kandang kami ini masih kosong. Dan tapi untuk saat ini kita udah mulai kembali bergerak untuk memulai lagi, karena kita udah ada beli beberapa indukan dan masih kami tahap uji coba untuk kelayakan kandang. Karena memang kemarin itu kita lagi habis total, pokoknya habis besar-besaran kemarin terserang virus. Jadi kita akan mulai kembali. Namun ketika kita mulai ini kita lagi tahap uji coba, kita hanya mengisi dengan beberapa indukan. Nah ini kita hanya uji coba dulu untuk sesaat waktu, karena kita belum berani ya untuk mulai dalam populasi besar seperti biasanya. Memang ya ketika kita terserang oleh wabah virus ini bakalan fatal rekan-rekan. Dalam populasi ratusan ekor sekalipun, satu ekor yang terjangkit itu udah pasti fatal teman-teman. Itu pasti akan berimbas semua kepada unggas-unggas yang lainnya. Karena virus MB atau mata biru ini ya, bisa juga disebut dengan flu burung, ini cukup fatal ketika menyerang ternak yang ada di kandang-kandang kita. Ukurannya bakal habis satu kandang rekan-rekan. Ini menjadi pengalaman saja ya bagi saya dan buat para rekan-rekan. Untuk ketika membeli indukan dari luar, itu harus melakukan proses sterilisasi ataupun proses karantina mandiri dulu. Karena ini sangat penting ya teman-teman. Untuk menghindari namanya virus yang ada di kandang kandang indukan atau kandang pembesaran yang kita beli dari peternak-peternak lain. Fungsinya untuk antisipasi aja ya. Kemarin memang sebelumnya kita selalu mengantisipasi dengan cara mengarantina. Cuman pada waktu itu, waktu naasnya kita memang menambah populasi dengan besar-besaran. Nah lantas kami menghiraukan dengan tingkat sterilisasi tersebut. Alhasil dengan satu ekor yang terjangkit virus, seluruh kandang itu habis total rekan-rekan. Nah ini menjadi pengalaman saya dan mungkin menjadi pembelajaran juga buat para rekan-rekan untuk memulainya dengan lebih hati-hati. Nah ini kita akan lihat untuk kandang umbaran yang ada di kandang kami ya. Nah seperti tidak berpenghuni sama sekali. Biasanya ini bersih. Ini agak sedikit kotor ya, biasa karena di sini juga tidak ada unggas satupun. Bahkan kolam air ini juga kosong. Ini memang kami lakukan sterilisasi beberapa minggu karena mengingat untuk persiapan kami akan mulai kembali. Jadi apapun ceritanya, kita perlu penyiasatan terlebih dahulu ya rekan-rekan, untuk melihat lebih jeli lagi ketika kita membeli indukan-indukan atau bibit-bibit dari luar. Sebenarnya untuk melihat ataupun ketika kita membeli indukan-indukan atau bibit-bibit itu dari luar, kita pastikan bahwa indukan tersebut adalah tidak murung. Tidak murung dalam artian itu tidak namanya matanya kejam ataupun tidak mengeluarkan kotoran yang berwarna hijau dan putih. Nah, ketika teman-teman mendapati seperti itu harus lebih hati-hati. Biasanya itu adalah tanda ciri-ciri unggas kita yang terserang virus. Karena kemarin kita mendapati ketika indukan-indukan kita terserang virus, ya ciri-cirinya itu seperti itu rekan-rekan. Dia mengalami gejala-gejala yang cukup mencurigakan, yaitu sedikit murung, dan dia akan mengeluarkan kotoran yang hijau ataupun hijau putih seperti itu. Nah itu bisa dibilang sudah terindikasi dengan penyakit MB ataupun virus flu burung ya. Karena ketika satu unggas saja yang terkena dalam populasi ratusan pun itu akan berakibat fatal rekan-rekan. Ukurannya pasti akan bablas satu kandang. Nah, perlu namanya pencegahan juga ya, dalam artian untuk memberikan vaksinasi secara rutin. Mungkin untuk tahap kedepannya untuk di kandang kami akan memberikan vaksin dengan secara suntik. Kami juga belajar dengan para peternak lain. Mereka itu rata-rata menggunakan vaksin suntik yang selama ini di kandang KPR ya, lalu menggunakan vaksin air minum rekan-rekan. Nah mungkin kedepannya kita akan lebih antisipasi lagi, kita akan menggunakan vaksin suntik.
karena memang kita dapat masukan juga dari para senior-senior pada sistem pembibitan ini yang menyarankan untuk menggunakan vaksin suntik karena mereka sudah berpengalaman dan menurut mereka itu lebih efektif. Nanti kita akan coba juga rekan-rekan. Jadi mungkin begitu saja nih ya video singkat yang dapat saya berikan. Sebelumnya terima kasih buat rekan-rekan yang udah selalu support tentang channel Kanda KPR. Kita di sini sama-sama belajar ya dan saling menginspirasi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.